Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu malam Minggu dan di sela-sela libur panjang cuti bersama yang eh, Bapak dan Ibu guru ataupun teman-teman mahasiswa, ya, adik-adik mahasiswa, mungkin saat ini sedang sibuk-sibuknya dengan kegiatan liburan untuk mengisi libur panjang cuti bersama yang jatuh dari hari Rabu, ya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai dengan Minggu sampai besok merupakan hari terakhir cuti bersama dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru kemudian juga adik-adik mahasiswa tetap dalam keadaan sehat walafiat, kemudian terus menjaga diri dengan menjaga jarak, kayak menjaga jarak, sering-sering cuci tangan, kemudian juga selalu mengonsumsi multivitamin ya, karena jangan kegiatan liburan yang tadinya tujuannya untuk bersenang-senang malah nanti hasilnya jadi mengecewakan ya, daripada tertular virus COVID-19 ya. Jadi liburanlah liburan yang bertanggung jawab ya. Jadi jangan nanti liburannya malah membawa penyakit buat kita semua ya. Oke, video kita untuk malam hari ini, malam minggu ini sebenarnya merupakan video yang saya buat untuk menjawab banyak sekali pertanyaan, ya banyak sekali pertanyaan, baik itu dari Bapak dan Ibu guru ya yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan tindakan kelas yang saya bimbing, kemudian juga ternyata bukan hanya Bapak dan Ibu guru saja yang menonton video tersebut, akan tetapi ada juga adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih 2 bulan ya PTK pada masa pandemi yang saya upload di channel ini sudah menempuh kurang lebih 1.960-an ya, atau 1.900, pokoknya sebentar lagi akan mencapai 2.000 viewers ya. Jadi sudah ada 2.000 yang menonton atau yang menyaksikan penelitian tindakan kelas pada masa pandemi ya. Jadi alhamdulillah paling tidak video tersebut sudah bisa memberikan manfaat kepada sekian banyak orang yang menonton penelitian tindakan kelas pada masa pandemi. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih saya karena sudah menyempatkan waktu untuk menonton video tersebut ya, video penelitian tindakan kelas pada masa pandemi, maka malam ini saya akan berusaha untuk menjawab ragam pertanyaan yang muncul setelah Bapak dan Ibu guru, kemudian ada juga adik-adik mahasiswa yang menonton video tersebut, kemudian mereka mempunyai banyak sekali permasalahan, banyak sekali pertanyaan, akan tetapi tidak mungkin saya jawab semuanya satu persatu di sini. Jadi sudah saya buat di sini ada 10 pertanyaan, ya 10 pertanyaan, baik itu datang dari Bapak dan Ibu guru, kemudian juga pertanyaan itu dari adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa. Ya. Sebagai informasi juga, pertanyaannya ada yang melalui kolom komentar YouTube, kalau tidak salah 2 atau 3 pertanyaan, kemudian tidak sedikit juga yang bertanya ke saya langsung dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp, kemudian ada juga yang menelpon untuk menanyakan tentang video yang telah disaksikan mengenai penelitian tindakan kelas pada masa pandemi. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman atau Bapak dan Ibu guru, teman-teman mahasiswa,
Untuk video ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kemudian hal-hal yang menjadi kendala ketika Bapak dan Ibu guru, ketika teman-teman mahasiswa itu berusaha untuk membuat penelitian tindakan kelas atau melakukan penelitian tindakan kelas, ya. Oke, jadi langsung saja ya untuk pertanyaan pertama. Oke, sekali lagi pertanyaan ini sebenarnya ada banyak sekali yang masuk ke pesan saya, ke WA saya. Jadi saya hanya mengambil 10 saja yang sudah mewakili semua pertanyaan yang ditujukan setelah menyaksikan penelitian tindakan kelas pada masa pandemi, ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu di sini, pertanyaan pertama, Sir, bagaimanakah membuat judul PTK yang menarik? Oke, jadi pertanyaan pertamanya itu membuat judul penelitian tindakan kelas yang menarik. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya membuat judul penelitian tindakan kelas yang menarik itu harus memperhatikan ya sesuai dengan setting, sesuai dengan tempat Bapak dan Ibu guru atau adik-adik mahasiswa melakukan penelitian, ya. Jadi pemilihan judul itu harus disesuaikan dengan permasalahan apa yang ada di dalam kelas, kemudian kesenjangan apa yang terjadi di dalam kelas, ya, sehingga dari permasalahan tersebut, dari kesenjangan yang terjadi di dalam kelas tersebut, maka nantinya akan muncul satu judul penelitian yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dan untuk mengikis kesenjangan yang terjadi di dalam kelas, ya. Judul yang bagus, ya, judul yang bagus atau judul yang menarik itu adalah judul yang singkat, padat, dan jelas, ya. Ketika membimbing mahasiswa, ketika saya membimbing mahasiswa, kemudian ada juga beberapa guru PAUD, dan ada juga program linier PL di fakultas kami, di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang sudah menjadi guru SD. Ketika mereka menanyakan ke saya tentang judul yang menarik itu seperti apa, intinya judul yang menarik itu harus sesuai dengan ya kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru sebagai pengajar di kelas tersebut, ya. Kemudian selain harus disesuaikan dengan kelebihan, kemudian kemampuan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru, ya, judul dalam penelitian tindakan kelas itu juga harus ada paling tidak kebaruan di dalamnya. Jadi yang dimaksudkan dengan kebaruan, judul penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan, PTK yang akan dilakukan itu harus mengedepankan pada strategi, metode, media, pendekatan, atau apapun solusi yang nantinya akan diberikan, itu harus merupakan hal yang masih baru di sekolah atau di kelas Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi itu cara membuat judul PTK yang menarik. Kalau misalnya kita membuat judul pada masa pandemi ini, sederhanakan saja judulnya, misalnya yang paling umum dilakukan itu kita menggunakan aplikasi, misalnya kita menggunakan platform Google Classroom, maka di sini kita hanya akan membuat penggunaan Google Classroom dalam meningkatkan, misalnya apa yang ingin ditingkatkan, misalnya dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa. Ya, jadi cukup seperti itu saja. Ya, jadi tidak perlu panjang lebar. Ya, sekali lagi, judul yang bagus itu judul yang ketika orang membacanya, paling tidak mereka sudah menangkap secara utuh nantinya penelitian tersebut isinya seperti apa. Ya, dari judul yang saya berikan tadi, berarti nanti akan ada Google Classroom, kemudian ada kemampuan menulis siswa. Jadi 2 poin utama yang menjadi fokus pada penelitian tindakan kelas tersebut. Ya.
Eh, Kemudian banyak sekali kita lihat judul-judul penelitian tindakan kelas itu panjang-panjang sekali ya. Jadi judul penelitian tindakan kelas yang dibuat itu sampai lebih dari 15 kata ya. Eh, Menurut saya sekali lagi pembuatan judul yang terlalu panjang, kemudian membuat judul yang terlalu panjang itu tidak menarik ya, tidak menarik seseorang untuk membaca penelitian yang telah Bapak dan Ibu guru atau teman-teman mahasiswa buat. Kenapa? Karena dari judulnya saja itu sudah judulnya sudah lengkap sekali, upaya meningkatkan di kelas, kemudian ada mata pelajarannya, pokoknya lengkap sekali ya. Jadi tidak ada hal-hal yang menjadi yang membuat para pembaca penelitian tersebut itu ada rasa ingin tahu di dalamnya ya, karena dari judulnya itu sudah kelihatan ini mata pelajaran apa, di kelas apa, kemudian di sekolah mana, apa yang dipergunakan ya. Jadi sisakan hal-hal yang detail tersebut itu pada penelitian yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru atau dibuat oleh teman-teman mahasiswa. Ya, jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa di sini praktek maksud saya nantinya ketika misalnya akan menjadi seorang guru. Ya, sekali lagi seperti itu. Judul harus singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak elok rasanya ketika kita membaca satu judul penelitian, kemudian judulnya tersebut itu panjang lebar ya. Jadi dari poin awal saja untuk judul penelitian itu sudah tidak sesuai. Kalau misalnya ada mahasiswa yang bimbingan saya, kemudian judulnya sudah panjang sekali, sudah memuat hampir keseluruhan isi yang ada, maka itu pasti akan saya minta untuk revisi. Jadi itu teman-teman dan Bapak dan Ibu guru untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama berjudul yang menarik ini ada 4 atau 5 ya yang menanyakan ke saya, kurang lebih sekian orang yang menanyakan ke saya tentang pembuatan judul PTK yang menarik. PTK yang menarik itu sekali lagi ya, PTK yang sesuai dengan setting tempat Bapak dan Ibu guru mengajar, kemudian juga disesuaikan dengan kelebihan ya, apa yang dikuasai oleh Bapak dan Ibu guru. Dan sebelumnya belum pernah diimplementasikan ketika Bapak dan Ibu guru mengajar ya. Oke, saya kira itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Kita langsung saja yang kedua karena pertanyaannya di sini yang sudah saya kumpulkan ada 10, lumayan banyak ya. Jadi yang kedua, cara menentukan solusi yang paling tepat dalam PTK itu bagaimana? Ya, ini juga merupakan pertanyaan yang menarik sekali. Saya kira menentukan variabel solusinya ya, yang paling tepat itu seperti apa? Solusi yang paling tepat itu sekali lagi harus melalui refleksi Bapak dan Ibu guru. Kenapa saya bilang atau kenapa saya katakan refleksi Bapak dan Ibu guru? Karena ya percuma Bapak dan Ibu guru memberikan alternatif solusi yang super canggih, super wah, akan tetapi hal tersebut tidak dikuasai oleh Bapak dan Ibu guru. Sebagai contoh, misalnya proses pembelajaran yang akan Bapak dan Ibu guru lakukan, ya solusi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan HoloLens misalnya, atau augmented reality misalnya, atau virtual reality misalnya. Itu kan sudah penggunaan teknologinya sudah canggih-canggih sekali ya. Ada HoloLens, ada virtual reality, ada augmented reality. Itu dari judul itu sangat bagus ya, kemudian sudah sangat keren. Akan tetapi pertanyaannya, sudah menguasaikah Bapak dan Ibu guru tentang teknologi HoloLens, kemudian juga tentang augmented reality ataupun virtual reality? Ya, jadi sekali lagi solusi yang paling tepat ya di sini pertanyaannya, cara menentukan solusi yang paling tepat itu adalah dengan melakukan refleksi pada kemampuan Bapak dan Ibu guru. Ya, refleksi di sini dimaksudkan
temukan hal yang paling menjadi kelebihan, hal yang paling menonjol ketika Bapak dan Ibu guru mengajar di ruang kelas. Sebagai contoh, misalnya Bapak dan Ibu guru merupakan sosok yang mampu membuat siswa itu mendengarkan cerita ya 1 jam atau misalnya 1,5 jam itu mereka menikmati sekali cerita yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Maka solusi yang paling tepat, misalnya untuk melakukan penelitian tindakan kelas tentunya adalah dengan penggunaan cerita atau misalnya storytelling, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya cara menentukan solusi yang paling tepat dalam PTK itu sekali lagi dengan terus menambah literasi terkait dengan penggunaan media, terkait dengan penggunaan strategi, terkait dengan penggunaan pendekatan, metode, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, guru yang profesional, guru yang terus-menerus mengasah diri, terus-menerus melakukan upgrade diri. Sehingga proses upgrading tadi nanti bermuara pada meningkatnya kemampuan mengajar di ruang kelas. Ya, oleh karena itu, sekali lagi, seorang guru yang profesional, sosok-sosok guru yang profesional, sosok yang terus tanpa henti melakukan proses upgrading, ya, mengupdate literasinya sampai kemudian dapat menemukan formula terbaik untuk menyampaikan materi ajar kepada para siswa di ruang kelas. Saya kira itu untuk menentukan solusi yang paling tepat dalam penelitian tindakan kelas, ya Bapak dan Ibu guru, kemudian juga teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga, kajian teori baiknya seperti apa? Oke, eh, kajian teori dalam penelitian tindakan kelas itu Bapak dan Ibu guru, kemudian juga adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kajian teori dalam penelitian tindakan kelas itu adanya pada bab 2. Ya. Jadi kajian teori itu isinya merupakan rangkuman, ya, merupakan kumpulan teori-teori relevan, ya, teori-teori relevan di sini maksudnya teori-teori sesuai yang digunakan untuk mendukung proses penelitian. Kalau misalnya di awal tadi sudah saya sebutkan contohnya, contoh judul yang menarik itu penggunaan Google Classroom dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa, berarti pada kajian teorinya ya yang pertama itu misalnya bisa tentang kemampuan menulis siswa ya, dimulai dengan kemampuan menulis siswa, kemudian levelnya baru misalnya kemampuan menulis siswa di tingkat sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama ataupun sekolah dasar ya. Kemudian setelah menjabarkan tentang kemampuan menulis, cantumkan juga di bawahnya itu pembelajaran menulis sesuai dengan levelnya. Kalau SD misalnya untuk SD, kemudian SMP untuk SMP, dan selanjutnya SMA untuk SMA. Begitu juga misalnya untuk yang mahasiswa. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya sudah memaparkan tentang kemampuan menulis dari beragam pandangan para pakar, para ahli, begitu juga tentang pembelajaran menulis sesuai dengan tingkatannya, kemudian baru masuk pada alternatif solusi yang ditawarkan, misalnya menggunakan Google Classroom, ya semua hal tentang Google Classroom itu dimasukkan pada kajian teorinya. Ya, jadi apa itu Google Classroom, kemudian bagaimana cara menggunakannya, hal-hal yang kita lakukan ketika menggunakan Google Classroom ketika mengajar, kelebihan-kelebihannya seperti apa. Ya. Jadi sekali lagi, kajian teori itu baiknya itu memuat tentang variabel, ya 2 variabel yang kita miliki dalam penelitian tindakan kelas, variabel permasalahan, dan juga variabel alternatif solusi yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi seperti itu untuk yang kajian teorinya, Bapak dan Ibu guru, kemudian juga teman-teman mahasiswa. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di pertanyaan yang keempat, bagaimanakah cara kita menentukan harus lanjut atau tidak pada siklus yang kita lakukan dalam PTK? Oke. Ini sebenarnya sudah saya bahas, sudah pernah saya bahas ketika
mengajar penelitian tindakan kelas untuk program Permata kalau tidak salah ya. Jadi akan coba saya jawab. Kita menentukan lanjut atau tidak pada setiap siklus yang ada pada penelitian tindakan kelas itu tergantung pada ya, hasil refleksi tiap siklus yang kita lakukan. Sebagai contoh, misalnya target keberhasilan tindakan kita itu misalnya 80%, rata-rata siswa sudah mendapatkan nilai yang bagus, misalnya 80. Pada siklus pertama itu misalnya baru 70% saja ya siswa yang mendapatkan nilai bagus. Sehingga masih belum sesuai dengan target kita mencapai 80, sehingga diperlukan siklus berikutnya atau siklus kedua. Dan setelah siklus 2 berakhir, setelah kita dapatkan skornya, ternyata rata-ratanya itu hanya baru 75% saja siswa yang mengalami peningkatan, misalnya kemampuannya menulis. Ya. Jadi, karena belum sesuai, belum sampai pada tahap 80 itu tadi, maka mau tidak mau kita harus melanjutkan pada siklus ketiga. Ya, karena sekali lagi, belum mencapai target kita tadi, 80% siswa kemampuan menulisnya telah meningkat. Dan pada siklus ketiga, ternyata bukan hanya 80, tapi 85% siswa akhirnya, alhamdulillah, misalnya kemampuan menulisnya telah meningkat. Maka, tidak perlu lagi ada siklus berikutnya. Karena sudah mencapai atau melebihi target dari kegiatan penelitian tindakan kelas yang kita lakukan. Ya, target 80, kemudian pada siklus ketiga itu sudah mencapai 85% rata-rata siswa kemampuan menulisnya telah meningkat. Maka sudah tidak perlu lagi ada siklus berikutnya. Begitu ya cara kita menentukan apakah siklus kita akan lanjut atau tidak, disesuaikan sekali lagi dengan target keberhasilan tindakan yang akan kita lakukan. Kalau target kita misalnya 75, kemudian pada siklus kedua sudah tercapai 75 atau sampai 76, maka tidak perlu lagi ada siklus berikutnya. Sekali lagi berdasarkan refleksi pada akhir tiap siklus yang kita lakukan. Itu cara menentukan apakah kita akan lanjut atau tidak. Saya kira itu cukup untuk menjawab pertanyaan yang keempat. Kemudian selanjutnya Kak ini Kak Orser ya, Kak Orser. Kenapa hanya guru dan dosen yang melakukan penelitian tindakan kelas? Oke, ini juga saya kira sudah pernah saya bahas di video-video yang ada pada channel ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu guru atau teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ingin mengetahui, silakan nanti mungkin ditonton video-video yang lainnya. Kenapa hanya guru dan dosen yang melakukan penelitian? Karena sekali lagi, penelitian tindakan kelas itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru atau dosen yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ruang kelas. Ya, jadi konteksnya, settingnya PTK itu ya penelitian yang dilakukan oleh guru ataupun dosen, tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kelas, kemudian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi itu kenapa sekali lagi PTK itu dilakukan oleh guru dan dosen ya. Kalau misalnya sebagai mahasiswa, sekali lagi mahasiswa itu belum mempunyai peserta didik ya, belum mempunyai kelas yang digunakan untuk mengajar, maka masih belum bisa untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi seperti itu ya jawabannya ya, teman-teman mahasiswa. Kemudian selanjutnya, penelitian relevan dalam suasana pandemi seperti apa? Oke, ini kalau tidak salah pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube pada video penelitian tindakan kelas pada masa pandemi ya. Penelitian relevan dalam suasana pandemi seperti apa? Jadi yang dinamakan dengan penelitian relevan itu sekali lagi ya
adik-adik atau Bapak dan Ibu guru, ya, penelitian relevan itu merupakan penelitian yang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan pada penelitian tindakan kelas kita. Ya, jadi kalau misalnya pada masa pandemi ini kita menggunakan contohlah tadi misalnya Google Classroom untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Jadi penelitian relevannya itu berupa semua penelitian yang sebelumnya menggunakan Google Classroom itu bisa masuk pada penelitian relevan kita atau bisa masuk pada penelitian yang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Ya, jadi silakan bisa untuk variabel solusinya dan bisa juga untuk variabel permasalahannya. Misalnya untuk yang permasalahannya tentang meningkatkan kemampuan menulis, jadi ragam penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang peningkatan kemampuan menulis itu juga bisa masuk pada penelitian relevan kita. Ya, jadi masuk pada penelitian yang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi penelitian relevan ini tidak memandang penelitian tersebut itu karena pandemi kah atau penelitiannya telah dilakukan sebelumnya, itu tidak apa-apa. Jadi tidak masuk ke dalam tidak masuk ke dalam tidak jadi masalah maksudnya. Tidak menjadi permasalahan ketika misalnya penelitian relevan kita itu penelitian yang dilakukan misalnya setahun sebelumnya, atau bisa juga penelitian yang dilakukan baru-baru ini. Asalkan masih sesuai dengan variabel solusi dan variabel masalah kita, maka itu sudah masuk dalam penelitian relevan. Jadi tidak memandang apakah penelitian tersebut dilakukan pada masa pandemi ataupun sebelum pandemi. Oke, itu untuk pertanyaan ke-6. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7. Bisakah melakukan PTK di kelas virtual? Oke, pertanyaannya saya harap mungkin ini yang bertanya ada Bapak dan Ibu guru, jadi saya berharap mungkin silahkan ditonton kembali ya untuk penelitian tindakan kelas pada masa pandemi. Jadi insya Allah nanti linknya di atas ini akan saya berikan. Kemudian pada akhir video ini juga nanti saya akan sematkan penelitian tindakan kelas pada masa pandemi. Itu di dalamnya saya sudah menjelaskan dengan cukup jelas, saya kira cukup lengkap ya. Dengan pertanyaan ini, bisakah melakukan PTK di kelas virtual? Jawabannya bisa. Ya, sekali lagi bisa kita melakukan penelitian tindakan kelas itu di kelas virtual. Contohnya apa? Contohnya tadi yang saya sudah jelaskan, misalnya dengan menggunakan Google Classroom, itu bisa. Ingin menggunakan yang lebih canggih sedikit, misalnya ada LMS atau Learning Management System, menggunakan Moodle, silakan, tidak apa-apa. Ingin menggunakan Zoom, silakan, tidak apa-apa. Microsoft Teams, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi, pemahaman kelas ini saya sering sekali ya mengulang-ulang penjelasan ini. Pemahaman kelas itu bukan hanya ruang fisik saja yang ada di sekolah Bapak dan Ibu guru ya, akan tetapi setting yang kita buat di dalamnya ada pengajar, ada peserta didik, ada tujuan pembelajaran, ada materi ajarnya, maka itu juga merupakan kelas. Dan karena itu kelas, maka kita bisa melakukan penelitian tindakan kelas di dalamnya. Oke, jadi saya kira itu ya untuk pertanyaan yang PTK di kelas virtual bisa, ya, sangat bisa. Itu jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ke-8, kenapa seorang guru harus melakukan PTK? Ya, oke. Ini jawaban dari teman-teman mahasiswa sepertinya, kenapa seorang guru harus melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi, seorang guru itu mempunyai tanggung jawab untuk memastikan para peserta didik mereka itu memahami materi-materi yang telah diberikan. Dan untuk memastikan para peserta didik itu memahami ragam materi yang diberikan, sebagai seorang guru yang profesional, maka harus bisa membuat strategi,
menggunakan media, menggunakan metode, ya, menggunakan pendekatan yang mampu membuat para siswa itu menjadi siswa-siswa yang haus akan ilmu pengetahuan. Menjadi siswa-siswa yang ingin terus untuk bertumbuh, berkembang. Ya. Kemudian guru, sekali lagi guru yang jempolan itu guru yang terus-menerus melakukan penelitian tindakan kelas. Kenapa seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas secara terus-menerus? Karena sebagaimana yang kita ketahui, ya, tiap kelas yang diajar itu mempunyai ragam permasalahan yang berbeda. Dan tanggung jawab sebagai seorang guru adalah untuk memberikan alternatif solusi pada ragam permasalahan yang dimiliki. Ya, jadi seperti itu. Tiap saat, tiap semester, tiap bergantinya kelas itu sosok guru yang profesional akan terus berkreasi, akan terus berinovasi untuk berusaha membuat para peserta didik mereka itu benar-benar memahami ragam konsep yang diberikan atau yang diajarkan kepada mereka. Ya, jadi itu kenapa seorang guru harus melakukan PTK. Jadi saya tidak menjawabnya karena guru nanti bisa menggunakan PTK-nya itu untuk promosi atau kenaikan jabatan, tidak. Tetapi saya menjawabnya karena masing-masing guru dituntut untuk profesional, dituntut untuk bisa terus melakukan inovasi, terus berkreasi untuk mencetak lulusan-lulusan atau peserta didik yang siap bersaing dan mempunyai jiwa-jiwa yang berkeunggulan di kemudian hari ketika telah lulus di sekolah masing-masing. Begitu ya Bapak dan Ibu guru atau teman-teman mahasiswa. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan ke berapa ya? Ke-9 ya. Paradigma penelitian tindakan kelas itu seperti apa? Oke, di sini terkait dengan paradigma. Paradigma penelitian tindakan kelas itu sekali lagi bukan merupakan jenis penelitian formal, ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu guru, teman-teman mahasiswa, bukan merupakan jenis penelitian formal yang menggunakan paradigma positivistik. Di sini biasanya pada penelitian apa? Di sini biasanya pada penelitian kualitatif, ya. Begitu juga, ya, bukan merupakan kuantitatif. Tadi yang pertama positivistik itu jenis penelitiannya kuantitatif, kemudian selanjutnya bukan merupakan paradigma interpretif atau fenomenologi, ya. Jadi yang lazimnya ada pada jenis penelitian kualitatif. Jadi sekali lagi untuk yang paradigma positivistik tadi itu ragamnya atau jenisnya masuk ke kuantitatif, sementara untuk yang fenomenologi itu untuk yang penelitian kualitatif. Tetapi untuk penelitian tindakan kelas itu paradigmanya masuk pada jenis penelitian terapan, ya. Di sini dikemukakan masuk pada jenis penelitian terapan, dengan pendekatan kualitatif, ya. Walaupun di dalam PTK itu juga bisa menggunakan data kuantitatif, ya. Jadi seperti itu untuk paradigma penelitian tindakan kelas, ya. Oke. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan terakhir. Kenapa PTK hanya dilakukan di sekolah? Oke, pertanyaannya ini itu dari adik-adik mahasiswa seperti ya. Penelitian tindakan kelas itu dilakukan hanya di sekolah atau di kampus misalnya untuk para dosen, dikarenakan setting, ya, tempat para guru, tempat para dosen untuk melakukan kegiatan mengajar, proses pembelajaran itu ada di kampus atau ada di sekolah. Sekali lagi, kampus dan sekolah ini tidak hanya bentuk bangunan fisik, akan tetapi bisa juga menggunakan online atau virtual. Ya. Jadi itu kenapa dinamakan penelitian tindakan kelas, karena setting penelitian itu adanya di kelas. Kemudian kalau misalnya penelitian tersebut itu di sekolah, ada namanya PTS, penelitian tindakan sekolah, yang skupnya agak
atau lebih luas daripada yang penelitian tindakan kelas yang ada pada sekolah. Ya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Dan sekali lagi saya membuat video menjawab ragam pertanyaan yang diberikan ke saya oleh Bapak dan Ibu guru, kemudian juga ada adik-adik mahasiswa tentang penelitian tindakan kelas. Dan untuk video ini sekali lagi nanti insya Allah akan saya berikan link untuk menyaksikan video awal, ya, video penelitian tindakan kelas pada masa pandemi yang mudah-mudahan insya Allah akan segera mencapai 2.000 view atau 2.000 yang menonton video tersebut. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru, teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini, menonton video jawaban-jawaban dari ragam pertanyaan tentang penelitian tindakan kelas pada masa pandemi. Kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa kurang, mohon dimaafkan. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal lainnya yang ingin ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, maupun Bapak dan Ibu guru, silahkan meninggalkan pertanyaannya pada kolom komentar yang ada di video ini. Jadi insya Allah nanti akan saya jawab ya semua pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru maupun teman-teman mahasiswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini sehingga nantinya akan bisa memberikan konten-konten positif, konten-konten yang bermanfaat untuk terus memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, jangan lupa subscribe kalau belum, kemudian like kalau misalnya video ini membantu, kemudian kalau misalnya bisa memberikan manfaat ke yang lain, silahkan di-share ke teman-teman guru yang lain ataupun teman-teman mahasiswa yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.